Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan takwa kepada Allah, sehingga sampai saat ini kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa dengan tenang, nyaman. Insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan risalah agama Islam kepada kita, sehingga sampai saat ini kita menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan penuh istiqomah, dengan penuh keikhlasan, semuanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah jamaah rahimakumullah, saya Islamiyati akan memberikan ilmu kepada para jamaah semua tentang ketika wanita beribadah puasa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa adalah kewajiban untuk setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kenapa di bulan Ramadan? Karena pada bulan Ramadan itu merupakan bulan kemuliaan turunnya Al-Quran dan bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bulan penuh pahala yang berlipat ganda, sehingga menjadikan puasa itu sebagai ladang untuk mencari amalan ibadah puasa. Nah, pada bulan puasa ini mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Sholat tarawih, witir, buka puasa, sahur, bersedekah, ya, dan kemudian nanti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Puasa itu kan diwajibkan untuk setiap muslim, ya, baik laki-laki dan perempuan. Tetapi pelaksanaannya ada perbedaan yang menjadikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah itu bisa berubah. Nah, terhadap wanita itu ada beberapa keadaan yang menjadikan puasa itu tidak wajib hukumnya, tapi bisa juga berubah, ya, boleh berpuasa atau boleh tidak berpuasa, dan bahkan malah tidak boleh berpuasa. Nah, kenapa? Karena wanita itu diciptakan oleh Allah, dia ditakdirkan mempunyai 4 fitrah, yaitu haid, kemudian hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Nah, dari 4 keadaan inilah yang menjadikan kewajiban puasa ini berubah. Nah, yang pertama, ketika wanita haid dan nifas, ya, haid dan nifas. Haid itu wanita mengeluarkan darah kotor sehingga menjadikan dia itu terkena hadas besar. Kalau nifas juga wanita mengeluarkan darah kotor karena melahirkan, dan itu berarti hadas besar. Maka karena terkena hadas besar, wanita ini tidak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa, maka batallah puasanya. Kenapa? Karena wanita ini telah mengalami hadas besar, sehingga dia tidak terpenuhi syarat sahnya puasa. Nah, syarat sahnya puasa itu salah satu diantaranya adalah dia suci dari hadas dan najis. Maka ketika wanita ini haid
atau nifas, maka dia terkena hadas besar. Maka tidak boleh berpuasa, haram baginya berpuasa. Lah terus akibat hukumnya gimana? Dia juga haram melakukan amalan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya dia tidak boleh sholat tarawih, tidak boleh witir, tidak boleh membaca Al-Quran. Nah itu tidak boleh. Tapi jangan khawatir, wanita ini masih ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang lain. Misalnya, dia zikir kepada Allah. Dia boleh mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, dia boleh bersedekah, nah, boleh berzakat, ya, boleh. Kemudian dia bisa melakukan amalan-amalan yang tidak termasuk itu tadi, ya, sholat, membaca Al-Quran, tidak boleh. Nah, itu. Kemudian ada keadaan lain lagi yang menjadikan hukum puasa bagi wanita itu berubah. Kalau tadi batal ya, kalau ini yang kedua, dia boleh berpuasa atau boleh tidak berpuasa. Nah, wanita yang dihukumi demikian ketika wanita itu hamil atau menyusui. Dia boleh tidak berpuasa kalau dia merasa janinnya lemah atau dia anaknya yang disusui itu nanti takut kekurangan gizi sehingga akan berpengaruh pada kesehatannya. Nah, kalau dia merasa keadaan seperti itu, maka boleh tidak berpuasa. Ya, tapi kalau dia merasa keadaan badannya itu kuat, ya, dan dia merasa bisa melaksanakan ibadah puasa dengan janin yang ada di dalam kandungannya itu juga kuat. Nah, kalau menyusui ya ketika bayi yang disusuinya itu kuat, ketika ibunya beribadah puasa, maka dia menjalankan ibadah puasa diperbolehkan. Nah, gitu. Jadi wanita dalam keadaan dia hamil atau menyusui boleh berpuasa atau boleh tidak berpuasa. Nah, tentang pelaksanaan ibadah-ibadah yang lain, dia masih bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Misalnya tadi sholat tarawih, witir, baca Al-Quran, kemudian atau tadarus ya, atau bersedekah atau zakat, dia diperbolehkan. Nah, itu. Jadi ketika wanita ini meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan, baik karena dia haid, nifas, atau hamil, atau menyusui yang dalam posisi lemah ya, terus kemudian dia membatalkan puasa, maka dia wajib mengganti puasa itu di lain bulan Ramadan ya. Jadi dia mengqadha puasa di lain bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, itu. Maka di sini wanita itu harus tahu dia hutang berapa dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Gitu. Terus kemudian kalau si wanita ini dia tidak kuat, mungkin dia janinnya lemah, terus kemudian 1 bulan dia nggak berpuasa, terus kemudian dia merasa lemah untuk menjalankannya, ya, menjalankan artinya mengganti puasa di hari yang lain, maka dia diperbolehkan untuk membayar fidyah. Nah, fidyahnya berapa? Fidyahnya adalah memberi makan ya 1 orang fakir miskin ya. Jadi misalnya dia menghitung kalau 1 hari fakir miskin itu pengeluarannya berapa ketika dia makan. Nah, itu makan sehari. Kalau misalnya 30.000 ya dia membayar 30.000 kali sebanyak hari yang ditinggalkan. Gitu. Itu ya share dari saya ketika wanita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan ini merupakan rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi wanita ya, karena wanita beda dengan laki-laki yang dia mendapatkan fitrah ketetapan dari Allah 4 hal tersebut. Ya, itu merupakan ajaran dari Allah dan kemudian disepakati oleh para ulama dan kemudian dijalankan oleh para wanita sampai sekarang ya. Itu. Dan itu sahih hadisnya ya, menurut pendapat ulama.
Ya, jamaah rahimakumullah, demikian share ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita. Dan mungkin dalam keluarga kita ada yang wanita, kita bisa men-share ilmu tersebut sehingga bermanfaat untuk semuanya. Semoga menjadi barokah, barokallah ya. Sekian, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.